Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan kelas ilmu, dan kali ini kita akan membahas untuk soal-soal SKB. Oke, kita langsung saja ke soal-soal akuntansi dan keuangan. Nomor 1. Pada akuntansi, pengambilan pribadi oleh pemilik perusahaan disebut dengan titik-titik. A. Aktiva, B. Pasiva, C. Prive, D. Retur, atau E. Piutang. Jawabannya adalah C. Prive. Beberapa istilah dalam akuntansi yaitu aktiva, terdiri dari akun harta, harta tetap, dan harta lancar. B. Pasiva, terdiri dari akun hutang dan modal. C. Prive, pengambilan pribadi oleh pemilik perusahaan. D. Retur, pengambilan barang karena tidak sesuai atau rusak. E. Piutang, pendapatan yang belum diterima oleh perusahaan atau kebalikannya hutang. Nomor 2. The Banker of Bank atau Bank Indonesia telah ditetapkan memiliki modal minimal berjumlah A. 2 triliun rupiah, B. 3 triliun rupiah, C. 4 triliun rupiah, D. 5 triliun rupiah, atau E. 6 triliun rupiah. Jawabannya adalah A. 2 triliun rupiah. Berdasarkan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia telah ditetapkan memiliki modal minimal berjumlah 2 triliun rupiah. Nomor 3. Berikut ini merupakan pernyataan yang benar mengenai laporan keuangan LKM atau Lembaga Keuangan Mikro adalah sebagai berikut, kecuali A. Diserahkan untuk periode 30 April, 31 Agustus, dan 31 Desember kepada OJK. B. LKM wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala setiap 4 bulan. C. Penyampaian laporan keuangan dilakukan paling lambat pada akhir bulan berikutnya. D. Ketentuan laporan keuangan LKM diatur dalam surat edaran OJK. E. Penyampaian laporan keuangan dilakukan paling lambat adalah 10 hari berikutnya. Dan jawabannya adalah E. Penyampaian laporan keuangan dilakukan paling lambat adalah 10 hari berikutnya. Persyaratan laporan keuangan LKM atau Lembaga Keuangan Mikro adalah A. LKM wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala setiap 4 bulan. B. Diserahkan untuk periode 30 April, 31 Agustus, dan 31 Desember kepada OJK. C. Penyampaian laporan keuangan dilakukan paling lambat pada akhir bulan berikutnya. D. Ketentuan laporan keuangan LKM diatur dalam surat edaran OJK. Nomor 4. Mengenai pengurusan dan pemberesan harta pailit diawasi oleh titik-titik. A. Hakim pengawas. B. Balai harta peninggalan. C. Panitera pengadilan. D. Kreditor pailit. Atau E. Kurator. Bagi teman-teman yang mau pikir-pikir dulu apa jawabannya, bisa di-pause videonya. Kita lanjut. Dan jawabannya adalah A. Hakim pengawas. Sesuai dengan pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, memuat tentang hakim pengawas yang mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit. Sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, karena dengan klik tombol subscribe, teman-teman nanti akan dapat notifikasi kalau aku nanti update konten-konten terbaru. Follow juga akun Instagram Kelas Ilmu dan share videoku ke teman-teman kalian ya, biar mereka juga bisa belajar dan mendapatkan manfaat dari video ini. Kita lanjut. Nomor 5. Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM menggunakan dasar hukum titik-titik. A. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2007. B. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2007.
C. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007. D. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010. Atau E. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2009. Dan jawabannya adalah C. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007. Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM atau Investment Coordinating Board menggunakan dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007. Nomor 6. Hak untuk membeli saham baru yang dikeluarkan emiten kepada bagi pemodal adalah salah satu jenis produk pasar modal, yaitu A. Obligasi atau bonds. B. Saham biasa atau common stock. C. Saham preference atau preferred stock. D. Right issue atau E. Warrant. Dan jawabannya adalah D. Jenis produk pasar modal yaitu A. Obligasi atau bonds. Surat penyertaan utang dari perusahaan dengan pernyataan kesanggupan membayar pokok dan bunganya. B. Saham biasa atau common stock. Tanda kepemilikan atau penyertaan modal. C. Saham preference atau preferred stock. Saham yang memberikan hak istimewa kepada pemegang sahamnya. D. Right issue. Hak untuk membeli saham baru yang dikeluarkan emiten kepada pemodal. E. Warrant. Hak untuk membeli saham biasa pada waktu dan harga yang telah ditentukan. F. Reksadana. Tempat untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal dan selanjutnya akan diinvestasikan dalam bentuk surat berharga atau portofolio efek. Nomor 7. Komite Kebijakan Sistem Keuangan keanggotaannya terdiri atas A. Presiden dan Wakil Presiden. B. Gubernur Bank Indonesia dan Gubernur OJK. C. Menteri Keuangan dan Gubernur OJK. D. Gubernur Bank Indonesia dan Presiden. E. Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia. Dan jawabannya adalah E. Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia. Komite Kebijakan Sistem Keuangan keanggotaannya terdiri atas Menteri Keuangan sebagai ketua dan merangkap sebagai anggota, dan Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota. Komite ini bertujuan menciptakan dan memelihara stabilitas sistem keuangan melalui pencegahan dan penanganan krisis. Nomor 8. Mekanisme pengampunan pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor A. 11 Tahun 2016, B. 15 Tahun 2017, C. 13 Tahun 2017, D. 10 Tahun 2016, atau E. 10 Tahun 2015. Dan jawabannya adalah A. 11 Tahun 2016. Mekanisme pengampunan pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Nomor 9. Berapa bagian untuk cadangan tujuan dari surplus hasil kegiatan Bank Indonesia? A. 5%, B. 10%, C. 20%, D. 30%, atau E. 45%. Dan jawabannya adalah D. 30%. Surplus hasil kegiatan Bank Indonesia akan dibagi sebagai berikut. 30% untuk cadangan tujuan dan sisanya untuk cadangan umum, dan jika masih ada sisa surplus diserahkan kepada pemerintah. Nomor 10. Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia untuk satu periode masa jabatannya adalah selama A. 1 tahun, B. 2 tahun, C. 3 tahun, D. 4 tahun, atau E. 5 tahun. Dan jawabannya adalah E. 5 tahun. Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia untuk satu periode masa jabatannya adalah selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali sebanyak-banyaknya satu kali masa jabatan berikutnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan dan insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.